Ya pemirsa, hingga saat ini aksi bela Palestina yang diikuti oleh begitu banyak warga Indonesia khususnya yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya masih terus berlangsung di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dan kembali kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan relawan Mercy, rekan kami yang saat ini berada di Gaza, Palestina. Ada rekan Fikri Rofiul Haq. Fikri, kembali kami akan ajak Anda berdiskusi, berbincang untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Ya, baik. Memang sampai pagi ini penyerangan juga terus dilanjutkan ya. Bahkan tadi ketika saya masih live tune masih mendengar sejumlah bom-bom yang diledakkan oleh pihak Israel di kota Khan Yunis, karena saat ini saya berada di kota Khan Yunis memang yang berbatasan langsung dengan kota Rafah yang ada di jalur Gaza bagian selatan. Dan beberapa waktu lalu pun saya saat itu menemani tenaga medis dari Mercy Indonesia juga yang bertugas di beberapa sejumlah rumah sakit yang ada di kota Rafah. Namun sekali lagi seperti saya sampaikan bahwa banyaknya rumah sakit saat ini berhenti beroperasi akibat kurangan bahan bakar, dan termasuk rumah sakit Abu Yusuf An-Najjar dan juga rumah sakit Imarati yang ada di kota Rafah, sehingga sudah tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi yang ada di kota Rafah, sehingga ketika ada korban yang berjatuhan di kota Rafah itu sendiri dilarikan ke kota Khan Yunis yang ada di jalur Gaza bagian selatan. Salah satu yang masih beroperasi adalah rumah sakit Eropa, dan juga masih terdapat rumah sakit Syuhada Al-Aqsa atau Martir Aqsa yang ada di kota Deir Balah, jalur Gaza bagian tengah. Namun kalau kita lihat jaraknya dari kota Rafah, kan kalau kita lihat kalau warga dilarikan ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa yang ada di Gaza Tengah itu cukup jauh sekali, dan memang tidak ada keamanan juga di jalan untuk ambulan-ambulan, karena seperti yang saya sampaikan bahwa ambulan pun saat ini menjadi target. Dan beberapa hari yang lalu memang 2 orang dari tenaga medis pun meninggal akibat pengoboman yang dilakukan oleh pihak Israel yang menargetkan sebuah ambulan yang sedang beroperasi yang ada di jalur Gaza. Karena memang ketika ada penyerangan yang dilakukan oleh pihak Israel dan banyak korban jiwa yang berjatuhan dan bergeletakan bahkan di jalan-jalan, bahkan yang sangat miris adalah sniper Israel juga membunuh warga sipil yang tidak berdosa, yang tidak melakukan apapun, sehingga banyak korban yang berjatuhan di jalan-jalan. Dan ketika ada tenaga medis yang ingin menyelamatkan ataupun ingin mengambil jasad ataupun korban tersebut, sehingga tenaga medis pun ikut diserang, sehingga memang ketika ada penyerangan membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan evakuasi terhadap korban-korban, termasuk yang ada di tenda-tenda pengungsian yang kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu Israel melakukan penyerangan pada Senin lalu. Israel melakukan penyerangan di tenda-tenda pengungsian, mengakibatkan 35-50 korban jiwa meninggal, dan yang lebih tragis adalah mereka terbakar hidup-hidup. Bahkan ada seorang anak kecil ataupun seorang bayi yang sampai kepalanya terputus akibat pemboman yang dilakukan oleh pihak Israel. Kemudian 2 hari selanjutnya Israel melakukan penyerangan kembali di tenda-tenda pengungsian, sehingga mengakibatkan 22 warga meninggal seketika. Dan yang lebih tragis adalah kebanyakan mereka adalah anak-anak ataupun perempuan ataupun para lansia yang memang mereka tidak mengetahui kesalahan mereka apa, dan mereka juga tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya berlindung atau mereka hanya bertahan dari peperangan yang dilakukan oleh pihak Israel yang saat ini sudah memasuki hari ke-239 ataupun sudah 9 bulan lamanya Israel melakukan genosida yang dilakukan oleh mereka terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Baik, terima kasih Fikri. Kita tahan dulu laporan Anda. Saya mau kembali ke Pak Nasir Tamara. Pak, kalau kita lihat kan begitu banyak negara termasuk Indonesia tentunya yang sudah mengecam Israel. Lalu sebenarnya apa untuk saat ini langkah konkret yang bisa ditempuh negara-negara di dunia ini untuk bisa menghentikan serangan Israel?
Saya rasa PBB harus turun tangan ya, sekarang juga. PBB harus memanggil rapat Dewan Keamanan PBB dengan anggota tetapnya yang 5 itu. Kemudian membuat sebuah pernyataan bahwa Israel harus menghentikan detik ini juga penyerbuan, pemboman, kemudian penghancuran bangunan, pembunuhan warga sipil yang tidak berdosa di Rafah. Jadi prioritas kita adalah menyelamatkan nyawa. Nyawa manusia harus selamatkan, kemanusiaan harus selamatkan. Ini sangat urgen. Baik. Dan Amerika Serikat atas nama kemanusiaan harus menyetujui hal ini. Karena apakah Amerika Serikat, sebuah negara yang merdeka sesudah melawan penjajahan Inggris gitu, dan di mana mengaku sebagai negara demokrasi terlama, terbesar di dunia, akan membiarkan pembangkangan terhadap demokrasi, penghancuran hak asasi manusia melalui tindakan perang ini berlangsung. Kita minta kepada orang Amerika supaya mereka menyadari bahwa dunia sangat mengharapkan Amerika Serikat untuk kembali ke jati dirinya sebagai sebuah negara yang lahir karena demokrasi, yang tujuannya seperti kata Thomas Jefferson untuk membuat bahagia dari penduduknya yang makmur, dan kemudian juga di mana kebebasannya dipelihara, hak-hak asasi manusianya pun dipelihara. Apa yang kita bisa lakukan sebagai middle power country? Indonesia ini di dalam geopolitik disebut sebuah negara kekuatan menengah lah. Jadi, tetapi dibandingkan negara lain, Indonesia ini punya sejarah yang panjang dalam menghimpun negara-negara dunia berkembang yang sekarang disebut South, Global South. Jadi selatan global selatan. Ya, yang awalnya adalah gerakan Asia Afrika menentang penjajahan, menentang imperialisme, menentang kolonialisme. Dan kalau kita ke Mesir atau negara-negara Arab, kita sebut kita dari Indonesia Soekarno. Wah, itu selalu ada itu nama itu. Jadi dikenang sebagai sebuah negara yang juga sangat berani melawan pada masa konfrontasi dengan Malaysia. Itu yang dilawan itu adalah Inggris. Dan itu Indonesia tidak berpihak kemanapun juga, netral, non-blok. Jadi Indonesia itu mempunyai apa yang dibutuhkan untuk menjadi pendamai. Karena dia tidak memihak kemanapun juga dalam kebijakan luar negerinya. Indonesia harus bisa mendayung di antara dua karang dan banyak karang lah, gitu kan. Selama ini sudah berhasil. Kali ini peranan Indonesia di dunia internasional diminta menjadi lebih aktif lagi. Yang kita lihat hari ini adalah bahwa masyarakat sudah bergerak ini. Bahkan mereka yang kita lihat begitu banyak hari ini di Jakarta, bahkan berani berdemonstrasi di depan kedutaan besar Amerika Serikat, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia meminta supaya perdamaian ditegakkan di Timur Tengah dengan menghentikan pertempuran-pertempuran, penyerangan-penyerangan dari pihak Israel. Ini yang sepatutnya didengar. Dan bagaimana pemerintah memperkuat permintaan dari rakyat yang sangat banyak di dekat kedutaan Amerika Serikat di Jakarta. Ini sebuah pesan yang gamblang, tegas, dan yang harus didengar oleh DPR, oleh pemerintah, bahwa Indonesia harus memegang peranan sejatinya, menjadi jembatan, menjadi juru bicara dari dunia selatan, Asia Afrika, dunia Arab, yang selama ini pernah dijajah, dan sekarang diteruskan penjajahannya oleh Israel di Rafah.
Baik, tentunya gerakan masyarakat ini menjadi hal yang setidaknya paling minimal yang bisa kita lakukan untuk membantu mendesak Israel menghentikan penyerangannya. Nah, Pak Nasir, kami akan ajak Anda juga untuk melihat kondisi terkini mengenai demonstrasi ataupun aksi yang digelar warga di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kita akan perbarui informasinya, ada rekan Josephine Kezia di sana. Kezia. Ya, Ebony dan juga pemirsa, saat ini situasi di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat memang sudah terpantau sepi karena memang masa dari aksi damai bela Palestina pada hari ini memang sudah membubarkan diri tadi pada pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat, di mana kalau dapat kami gambarkan saat ini memang situasinya memang sudah sepi dari massa, di mana kalau kami bisa lihat di sekitar kami memang hanya ada sejumlah masyarakat yang memang dari tadi memang menjajakan sejumlah atribut bernuansa Palestina yang memang saat ini sedang membereskan dagangannya, dan juga ada sejumlah petugas kebersihan memang sedang membersihkan sampah-sampah yang sedikit berserakan di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan juga tadi kami memantau aksi bela Palestina pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga damai, di mana tadi pada pukul 6 pagi diawali dengan aksi damai dan juga kemudian dilanjutkan dengan orasi dari sejumlah lapisan masyarakat. Dan juga di depan gedung Kedutaan Amerika Serikat sendiri memang sudah dijaga dengan ketat dari gabungan kepolisian, kemudian Polres Gambir, dan juga dari Brimob yang memang tadi kalau kami dapatkan informasi ada lebih dari 1.120 personil yang memang sudah mengamankan di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan juga dibatasi dengan kawat berduri dan juga beton, di mana yang kalau memang kita lihat hari ini aksi damai memang berjalan dengan lancar, di mana tadi mulai pada pukul 6 pagi masa sudah berkumpul di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan juga melakukan sejumlah orasi yang memang mereka ini menuntut sejumlah hal, di mana ada tuntutan untuk memerdekakan Palestina, dan juga ada melanjutkan dari sidang ICC kemarin untuk menangkap Netanyahu, dan juga menuntut agar pihak Amerika segera melakukan pertanggungjawaban karena menurut massa di sini Amerika merupakan salah satu pihak yang selalu membantu Israel selama ini dalam serangan Zionis Israel kepada rakyat Palestina. Jadi Amerika merupakan salah satu pihak yang memang turut andil dalam membantu Israel untuk menyerang Palestina secara bertubi-tubi, khususnya pada Rafah pada minggu lalu, di mana serangan dilakukan di Rafah jalur Gaza. Ini sejumlah aksi bela Palestina sejak kemarin terus dilakukan bahkan sampai hari ini, dan informasi yang kami dapatkan nanti pada tanggal 27 Juli akan ada massa yang lebih besar yang akan kembali melakukan aksi damai bela Palestina. Dan juga saat ini kalau kami pantau lalu lintas di sekitar gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat ini, Jalan Medan Merdeka Selatan masih steril, masih ditutup, belum ada kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dapat melintas. Dan juga untuk dari Tugu Tani hanya bisa melintas melalui Masjid Istiqlal. Sementara demikian, Ebony, kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kezia. Informasi Anda langsung dari depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Informasinya tanggal 27 Juli mendatang, pemirsa, akan ada aksi yang lebih besar yang digelar massa tentunya. Dan Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.